Oke, di What with West kali ini gue mau ngobrol-ngobrol sama teman yang harus diakui gue cemburu banget lihat kemana-mana kalau nonton bola, enak banget lu ya. Ya ke Bogor, ke Bandung, ke Serengseng. Pekanbaru nggak pernah kan? Belum. Oh belum. Andai dia kan ke Pekanbaru nonton PSPS kita. Stadion apa Nasution itu ya? Banyak stadion sana, Iya. sebut. Tapi yang layak kan ini kita kurangin. Yang layak sedikit. ya ada beberapa lah. Rumah gue udah ke Stadion Rumbai. Oh Rumbai, aku baru mau bilang ya. Sip, mantap. Jadi kita mau ngomong soal situasi di Arsenal. Musim ini kesannya Arsenal kok jadi bahan hiburan dalam tanda kutip. Sementara gue meyakini ini fase pengadilan bagi Arteta yang dengan kebesaran nama Arsenal ternyata nggak semudah itu mengambil legenda-legendanya. Ya. Chelsea pernah gagal dengan legendanya mencoba Frank Lampard. Ya. MU masih berjuang dengan legendanya karena tagar Ole out, tagar save Ole itu kayaknya bertarung tuh. Iya. Bahkan teman-teman kita udah sampai kayak apa ya musuhan sesama fans MU. Nah kalau lu Haris Pardede, Bung Harpa, jangan lupa channel YouTube-nya BH Bung Harpa, melihat ini ada apa dengan perkembangan sepak bola kita lihat Arsenal? Gue bicara soal itu dulu karena tadi Bang Wes nyinggung soal legenda ya. Nah, banyak banget pertanyaan gue ya. Enggak, menarik ini bagus-bagus, cuma satu-satu. Gue boleh minum nggak? Boleh dong. Arteta ini kan menurut gue juga menurut gue bukan legenda. Pertama, Oke. walaupun dia mantan pemain. Terus kedua, memang tadi poinnya menarik tuh Bang Wes bilang. Mantan pemain atau legenda klub itu ternyata tidak jaminan sukses untuk melatih tim. There is a huge difference between the way you play dan dengan you manage. Sangat berbeda jauh. Pertama itu ada unsur manajerial kalau pelatih, kalau pemain enggak. Terus kedua, timeline-nya udah beda. Ketika dia dulu main, mungkin situasinya seperti apa, sekarang seperti apa. Itu bukan hanya di sepak bola berkembang lagi ya. Sepak bola juga berkembang lagi. Zaman dia mungkin handphone masih teks. Betul. Begitu dia jadi pelatih, handphone udah jadi smartphone. Udah smartphone, udah banyak tools yang bisa dimanfaatkan lah. Jadi sangat jauh dan sedikit informasi. Sebenarnya ini bukan hanya terjadi di sepak bola. Ya di Formula One juga ada dulu. Eddie Jordan juga bikin tim sendiri, ternyata gagal. Jadi dia menggunakan namanya dia untuk menjual. Mungkin secara marketing oke, tapi secara manajerial dan taktikal nggak berhasil. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya sudah sering terjadi dalam olahraga. Nah sekarang balik ke Arsenal. Kita lihat musim ini aja dulu Bang. Ternyata uang yang digelontorin Arsenal kan gede juga, paling gede. Musim ini banyak. 166 juta kalau nggak salah. Ya let's say 150 juta lebih lah. Itu udah belanja tim juara lah itu ya. Ya paling tinggi di antara tim Premier League yang lain. Nah jadi sebenarnya argumen bahwa Kroenke ini pelit terpatahkan satu. Ya kedua, lihatlah yang didapat siapa aja kan. Ya menurut gue itu ya, kayak sampah daur ulang gitu yang dibeli. Yang dari Madrid bagus lah. Si Odegaard. Katanya dulu dibeli, tapi nggak pernah dipakai Madrid. Odegaard juga belum kelihatan sama sekali menurut gue ya, gue nggak ngerti. Kayaknya butuh pelatih yang pas, yang melihat potensi dia. Mungkin. Ya, Oke, balik lagi ya, gue udah beberapa kali mau mengulas. Tavares mungkin 8 juta oke. Nggak ada, lu nggak komplain lah kalau beli pemain 8 juta, busuk juga nggak ada masalah mungkin. Terus Lokonga sekitar 20, nah ini so-so. Ben White coba lihat 50. 20 itu sekelas si itu loh, siapa back Chelsea yang Jerman? Robert Hood. Siapa? Bukan Rudiger. Itu Tapi 25-an, sekitar situ loh harganya. Waktu itu dia dibeli, harganya kayaknya belum inflasi deh, kalau nggak salah. Kalau mau beli pemain, harga 20-an, itu seharusnya sekelas Rudiger itu. Oke, ya itu. Jadi terus lagi dia beli Ramsdale. Nah ini kita dari pemain dulu ya. Ramsdale itu sekitar 20 sekian. Lu lihat Rui Patricio berapa dibeli Roma? Cuman belasan juta. Lihat penampilannya gila. Semalam dia lawan di Conference League itu luar biasa mainnya. Dan 3 kemenangan Roma banyak faktornya gara-gara dia. Jadi poin gue adalah ada something wrong juga dengan kebijakan si Arteta di bursa transfer. Nah orang kan banyak berdebat Arteta sama si Edu. Ya kan, bahwa Edu ini juga manajer teknik atau direktur olahraga. Tapi menurut gua keputusan di Arteta, kan dia manajer. Kalau dia merasa tidak ada wewenang, katakanlah oh bukan gua yang beli dia, lu mundur dong sebagai pelatih. Harus punya standing point gitu. Masa lu manajer ngatur pemain yang beli dia, nggak masuk akal.
Tapi kan it's happen ya di beberapa klub. Iya, lain kalau misalnya kayak seperti Chelsea, itu kan lain lah Pak Bos. Ownernya Itu lain lah. Dari awal pun sudah tahu pakemnya seperti itu. Ya, ketika lu masuk Chelsea udah begini Udahlah. gitu. Ya Shevchenko kan salah satunya yang akhirnya Ya. Gatot kan gitu. Balik lagi ke Milan, Gatot juga. Gatot udah hilang ritmenya gitu. Jadi kalau menurut gua sekarang balik lagi mitos atau argumen Kroon Play terpatahkan. Sekarang bola ada di Arteta. Dan 2 pertandingan ke depan menurut gua adalah Palu Godam melawan ya 2 pertandingan berikutnya lah. Di match day ini kita kan bicara sebelum match day keempat. Iya, sebelum lawan Burnley kalau nggak salah ya. Ya. Nah, nanti kan dia abis lawan Burnley dia lawan Spurs dia North London Derby kan. Nah, itu yang menurut gua akan jadi penghakiman buat Arteta. menurut gua ya. Walaupun jadwal mereka gampang ke depannya. Boleh aku sebut, Bang? Boleh lah. Nah, setelah Burnley lawan Spurs oke berat. Kemudian lawan Brighton, Crystal Palace, Aston Villa, Leicester, Watford. Palace bisa menyusahkan. Ya menyusahkan maksudnya. Ya itu dia masalahnya. Match day ketiga bagus dimain. Iya. Sekarang buat melawan Crystal Palace aja udah menyusahkan kan berarti kan udah ada penurunan tadi tuh gitu, Bang. Itu secara umum lah. Ya. Berarti kalau kita ngomong pembelian tadi dengan hasil itu udah nggak matching lah ya. Udah. Ya itu dia. Sekarang udah saatnya untuk penghakiman. Udah nggak ada lagi alasan. Gue pernah baca itu media-media Inggris bilang Oktober itu adalah fase penentuan nasib Arteta di Arsenal. Oktober. Iya. Kita ini ngobrol tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal Februari. 17. September. 17 September sekarang. September. Nah katanya bisa jadi lebih cepat ya. Iya, karena kan lawan Spurs 26 September. Iya, keburu pelatih incarannya hilang juga kan? Siapa Bendol? Sehat ya Om. Pelatih Dari Italia lah diincar. Conte lah. Conte ini high demand, Bang ya. Pasti. Terus aku nggak tahu nginget dia pernah nggak dia ngelatih tengah Nggak mau musim. diatur juga ini kan? Iya, cuman dia buktikan punya kualitas. Ibaratnya kayak mobil mewah, mintanya diisinya bensinnya bagus, perawatannya mahal, tapi oke punya jaminan. Gitu. Ya. Makanya dia sama Inter kan nggak cocok. Nah, kalau menurut gua timingnya ini jadi tanggung. Seandainya Conte dari awal musim masuk, mungkin 166 juta itu bisa jadi berlian buat Arsenal. Iya. Tapi sekarang dia masuk kan pemain-pemain ini katakanlah itu pun bagus, tapi kan nggak sesuai dengan kebutuhan dia. Mungkin nggak sesuai ya, mungkin juga iya gitu. Tapi untuk menyelamatkan Arsenal, karena kalau dengar aku baca malah si ini Bang, si Big Sam Allardyce. Menurut aku ya, kalau aku jadi ownernya benar. Tapi maksudnya untuk transisi. Caretaker. Jadi misalnya katakanlah benar-benar udah parah. Kayak Gus Hiddink dulu lah ya. Ya. Ada masalah panggil Gus Hiddink. Iya, panggil dulu nanti baru siapa. Ya, jadi katakanlah misalnya Oktober atau mungkin akhir September ini bahkan dia dipecat, mungkin si Big Sam dulu. At least nggak degradasi dulu Arsenal. Gila lo kalau Arsenal degradasi salah lo. Gue salahin lo. Nggak apa-apa lah kalau memang udah tanggung sekalian. Biar bertobat ya. Peringkat 17 aja lah. Nggak beneran, jadi biar kayak kalau gue nggak kebayang Arsenal peringkat kalau aja udah geleng kepala. Kalau Arsenal peringkat 9 jadi kayak ya sosol lah sama kayak musim lalu 8 masih 9. Bisa hidup lah. Kalau 17 kan kayak lu udah lu sekali lagi lu salah habis lu. Jadi terlecut mereka gitu. Gue paham. Jadi jangan sampai angin sepo-sepo itu lama-lama kelamaan seponya. Iya, kelamaan. Kan? Jadi akhirnya sekalian aja angin besar jadi lu tahu nih goyang banget kita nih. Betul, gitu. Oke. Tapi lu nggak mau yang pelatih dari Italia? Wah, mau banget kalau itu sih. Kalau gua ngelihatnya pelatih Inggris, sorry ya pelatih memang yang ada sekarang nggak bisa. Makanya kita tuh berharap sebenarnya legend-legend itu ikut melatih klubnya. Nggak tahu, zaman dulu kan gua bacanya Tony Adams yang bakal digadang-gadang jadi pelatih Arsenal dan salah satu pemain Inggris yang berani jadi pelatih dan level pemain bintang. Nggak semua pemain bintang mau jadi pelatih. Iya, nggak ada Inggris. Enak ngoceh lah jadi pundit. Si Ian, baru aku mau bilang Ian Wright itu dari dulu penerus The Sun dia, lebih senangan jadi pundit, jadi nggak ada tekanan dia. Karena tadi lu ngomong kan soal perbedaan itu, waktu dia jadi main bola Arteta kan dia nggak ngambil keputusan. Iya. Harus memasang si ini pada saat yang di mana, pergantian pemain pada menit keberapa, situasi seperti apa, kan nggak ada pemain. Mereka kan ikut apa kata si Arsene Wenger. Iya. Nah tiba-tiba sekarang lu pada posisi Wenger yang harus mengambil keputusan ini pemain kita main turun apa enggak. Dan dia bertanggung jawab dengan manusia kan, psikologis, enak nggak enak, tega nggak enak. Nah terus
cakupannya juga semakin luas. Tadi spektrumnya udah beda. Terus satu lagi, gue masih ingat tahun 2016 waktu itu final Liga Champions, Zidane pertama kali jadi pelatih naik pangkat dia. Kan 2 tahun sebelumnya jadi wakilnya Ancelotti waktu di Dalus. Jadi Dalus. Dan waktu itu ada satu wartawan yang nanya di press con itu di Milan, bagaimana Anda sekarang sebagai pelatih katanya. Terus dia megang palanya gini katanya, hot panas gitu. Maksudnya artinya pusing juga ya jadi pelatih katanya. Waktu gua 2014, gua jadi asisten kok gua santai aja. Paling dia disuruh misalnya Ancelotti, lu cari dong informasi soal ini misalnya. Sama kayak Arteta. Ya. Maksud lu ke situ arahnya? Karena gitu. Jadi tanggung jawabnya tuh nggak sepening kalau lu jadi pelatih kepala. Maksudnya even seorang Zidane yang kita udah tahu sebagai pemain dia udah memenangkan seluruh gelar. Ya. Ketika dia naik pangkat, dari asisten pelatih loh, jadi naiknya kan nggak jauh, bukan yang dari dia nganggur jadi pelatih. Dia aja masih mengatakan ini dia pusing. Karena ngambil keputusan. Ngambil keputusan, lu berhubungan dengan orang lagi yang ngambil keputusannya. Jadi bisa dibayangkan nggak segampang itu ternyata jadi pelatih, walaupun dia dulu sebagai pemain, dia pemain bintang gitu. Ya. Jadi kita tunggulah nasib Arteta, karena prediksi Harpa Arteta out sebelum musim kompetisi. Gue honestly berharap sekali. Karena jangan harap, prediksi. Prediksi gue mungkin malah sebelum akhir tahun. Tadinya gue baru mengatakan Desember akhir. Mungkin sekarang lebih cepat lah kali. Mungkin Oktober November gitu. Hasil pertandingan Spurs jadi kunci kayaknya ya. Iya, walaupun Spurs juga. Nah, nanti Spurs itu pertandingan pas yang lawan Arsenal itu dia hampir full tim kalau nggak salah. Kemungkinan ya. Termasuk Tanganga yang absen di laga minggu ini. Minggu ke berapa sekarang? Match day 4 itu nanti dia udah bisa main lawan Arsenal. Ini penting juga. Maksudnya Spursnya berarti lebih kuat nanti ketika menghadapi Arsenal. Makin susah dong. Makin susah. Jadi gitu. Kalian yang fan Arsenal juga harus bisa berbesar hati lah. Tapi sebagai penggemar sepak bola, coba lihat secara worldwide, secara komprehensif. Jangan fokus hanya satu klub kemudian benar salah itu klub gua, iya benar, tapi seru juga Bang lihat orang kayak gitu. Kayak ngeliat orang kesurupan sebenarnya. Iya dulu yang gue pernah cerita dulu waktu kita ngelola tablet bola, begitu covernya pemain AC Milan itu fans Inter nggak mau beli. Oh gitu ya. Terus yang kita bikin Real Madrid, fans Barcelona nggak mau beli. Maksud gue pada momentum itu memang informasi sudah mulai berdatangan banyak dari tempat lain. Tapi kan kita capek loh, kita mengolahnya, memberikan knowledge dalam tulisan itu supaya kalian juga bisa melihat sisi-sisi lain, jangan hanya tentang menang kalah gitu. Lihat bagaimana prediksinya kita, bagaimana Arteta, nggak semudah itu jadi pelatih bos. Iya benar. Ngambil keputusan, meskipun dia dibesarkan oleh misalkan Arsene Wenger sempat, kemudian ngambil ilmunya Pep Guardiola. Begitu dia di posisi ngambil keputusan, nggak semudah itu. Jadi nanti kalau kalian jadi pemimpin, jadi manajer, jadi bos, ngambil keputusan nggak semudah itu, apalagi harus mencat orang. Karena ada satu ungkapan yang mengatakan if you decide, you divide. Karena if you decide, you divide. Pasti, karena nggak mungkin seorang pemimpin itu bikin semua orang senang. Kecuali lu jualan es krim, semua orang senang. Jualan es krim, semua happy. Mana ada orang beli es krim marah-marah? Ada, mamanya yang keluar uang. Es krim Turki kecuali. Yang gini-gini. Pukul itu. Kalau itu emang kurang ajar sih. Itu kalau penjual es krim Turki, jualan di Bali G sana, selesai. Bahkan belum satu laku udah habis itu. Dia baru main-main kan aku udah bayar gitu lah. Sampai ketemu di perbincangan What West lainnya. Thank you Bung Harpa. Sukses untuk channelnya What with West ya. Channelnya nama gua, West Lutagalung. West Lutagalung channelnya. Tapi jangan lupa mampir ke channelnya Bung Harpa, BH Bung Harpa. Sampai ketemu ya. Salam bola untuk kebaikan. Salam sehat.